Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Terapan, Ibu Eka Ratri Nurwulandari, SSI, MSI, MSc. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Berbasis Website pada Nahabi Catering. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 2131 4071 41111064. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 5 bab. Bab yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penyelesaian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Pada bab yang pertama yaitu pendahuluan terdapat latar belakang. Seperti yang kita ketahui saat ini, bisnis pengolahan pangan menjadi sektor yang terus berkembang hingga saat ini. Bisnis kuliner atau bisnis pengolahan pangan telah merambah ke berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional hingga supermarket. Hal ini dikemukakan oleh Ananda pada tahun 2021. Permintaan industri pengolahan pangan semakin maju seiring dengan berkembangnya zaman. Hal ini dibuktikan dengan sektor kuliner di Indonesia yang tumbuh 7 hingga 14% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Salah satu bisnis pengolahan pangan yang cukup digemari adalah usaha catering. Usaha catering banyak diminati di berbagai kalangan karena keuntungannya yang menjanjikan. Keuntungan yang menjanjikan inilah yang menjadikan usaha catering tetap eksis hingga saat ini. Eksisnya catering juga disebabkan oleh kebutuhan hidup masyarakat berupa makanan siap saji. Salah satu usaha catering yang cukup terkenal di Kota Malang adalah Nahabi Catering. Nahabi Catering berdiri sejak tahun 2015 dan berlokasi di Jalan Cakalang, Gang Kendedes nomor 21B, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Nahabi Catering telah berkontribusi berupa kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu beberapa SMP dan juga SMA di Kota Malang, dan juga DPRD Kota Malang. Hal ini memberikan tuntutan pada Nahabi Catering untuk memberikan layanan terbaik terkhusus pada bagian pemesanan pada Nahabi Catering. Seperti yang diketahui, informasi dari Nahabi Catering menggunakan sistem pemesanan yang masih manual, yang mana hal ini kurang efektif. Dibuktikan dengan pelanggan yang masih harus menanyakan list harga dan juga menu dari Nahabi Catering. Maka dari itu, dibutuhkan website sebagai solusi untuk mempermudah proses pemesanan. Sistem pemesanan catering secara online memberikan kemudahan baik dari segi pelanggan maupun pengelola. Hal ini juga dikemukakan oleh RM Tosuka Tangerang yang telah melakukan pemesanan dengan mudah melalui website yang dibuat pada tahun 2016. Dari segi pelanggan, hal ini memudahkan pada bagian pemesanan, dan bagi pengelola, hal ini memudahkan pada bagian perekapan pemesanan pada saat pemesanan di Nahabi Catering cukup banyak. Maka dari itu, website branding dan pemesanan pada Nahabi Catering harus dibuat untuk memudahkan proses pemesanan dan juga perekapan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana perancangan sistem informasi pemesanan berbasis website pada Nahabi Catering? Dengan tujuan untuk merancang website pemesanan online pada Nahabi Catering, dan bermanfaat untuk menghasilkan sistem informasi berbasis website untuk membantu proses pemesanan pada Nahabi Catering. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama adalah website. Website merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, gambar, dan suara animasi sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh orang lain. Hal ini dikemukakan oleh Zufriya dan Hasan Azhari pada tahun 2017. Saya menggunakan website pada perancangan kali ini karena website dapat diakses oleh banyak orang tanpa harus mengunduh terlebih dahulu. Yang kedua adalah sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbaris komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data
serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Hal ini dikemukakan oleh Herianto Agus dan kawan-kawan pada tahun 2014. Selanjutnya adalah metode penyelesaian tugas akhir. Lokasi yang saya gunakan adalah lokasi pemilik dari Nahabit Catering, yaitu di Jalan Cakalang Gang Dedes nomor 21B, Blimbing, Kota Malang, dengan waktu pada 25 Oktober hingga 15 November pada tahun 2022. Untuk prosedur penyelesaiannya, saya menggunakan planning, analisis, perancangan, dan juga implementasi. Untuk teknik pengambilan data yang saya gunakan adalah wawancara dan juga observasi. Kenapa saya menggunakan wawancara? Karena wawancara menurut saya dapat memberikan informasi secara efektif untuk kelancaran tugas akhir saya. Untuk observasi, agar saya dapat mengetahui permasalahan secara langsung, dan saya bisa menganalisa secara efektif bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk analisis data, yang pertama ada pengumpulan data. Setelah saya melakukan wawancara dan juga observasi, saya melakukan pengumpulan data. Dilanjut dengan pemilihan data, yaitu pemilah manakah data yang akan saya gunakan untuk penyelesaian tugas akhir saya, dan mana data yang sekiranya kurang baik untuk penyelesaian tugas akhir saya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu berupa data-data mana saja yang bisa saya gunakan untuk penyelesaian tugas akhir saya. Untuk metode penyelesaiannya, saya menggunakan metode waterfall dengan urutan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan juga maintenance. Analisis data yang telah saya buat akan saya buat dalam bentuk desain, lalu akan saya implementasikan ke dalam bentuk website yang berisi beberapa menu yang dibutuhkan oleh Nahabit Catering. Dilanjut dengan pengujian apakah website yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi pelanggan maupun pengelola. Dan yang terakhir adalah maintenance, bagaimana saya mengatur website tersebut. Contohnya untuk mengatur atau mengubah informasi dan harga pada menu di Nahabit Catering. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah perancangan berupa use case diagram. Dalam use case diagram ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan user. Admin dapat mengelola data master, mengelola data pemesanan, konfirmasi pemesanan, dan juga update informasi catering. Sedangkan user dapat memilih dan melihat menu, input data pemesanan ke keranjang, mengakses form pemesanan, input data pada form pemesanan, melakukan pemesanan, melakukan konfirmasi, generate barcode, scan barcode untuk pembayaran, dan juga melihat jumlah tagihan. Selanjutnya adalah implementasi atau tampilan halaman beranda pada website Nahabit Catering. Ini merupakan tampilan awal. Di sebelah kiri terdapat logo, lalu ada tulisan Nahabit Catering dengan menu navbar, yaitu Home, About, Menu, Galeri, dan juga Kontak. Terdapat menu pencarian dan juga menu keranjang. Dan ini merupakan salah satu katalog dari Nahabit Catering. Pada bagian bawahnya, pelanggan juga dapat melihat beberapa kategori yang dapat dipesan di Nahabit Catering, yaitu nasi kotak, nasi tumpeng, dan juga nasi bento. Di halaman footer terdapat deskripsi singkat dari Nahabit Catering, terdapat quick links dan juga kontak berupa WhatsApp, Instagram, dan juga email, dan ada Google Maps yang dapat diakses oleh semua orang. Ini merupakan tampilan keseluruhan dari website Nahabit Catering. Beralih ke bab yang terakhir, yaitu penutupan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari perancangan sistem informasi kali ini adalah perancangan sistem informasi pemesanan berbasis website pada Nahabit Catering yang bertujuan untuk memudahkan pemesanan ini dirancang menggunakan metode waterfall. Menu yang disediakan dalam website ini yaitu Home, About, Pemesanan, Keranjang, dan juga Kontak. Maka dari itu, website ini dapat mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan pada Nahabit Catering. Adapun saran yang dapat saya sampaikan adalah pengadaan fitur chat antara pelanggan dan juga admin agar informasi pemesanan dapat tersampaikan dengan baik dan efisien sebelum pelanggan memutuskan untuk memesan. Yang kedua adalah pelanggan bisa mendapatkan notifikasi pesan otomatis berupa konfirmasi pemesanan saat selesai melakukan pemesanan.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Eka Ratri Nurwulandari atas ilmunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.